Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang berada di grup ini, kali ini perkenalkan saya Fahmi Munajat Ramadan dari Tasikmalaya. Teman-teman selamat bergabung di solusi bebas hutang dengan cepat ya, dengan bersama saya Fahmi Munajat Ramadan. Nah, jadi gini teman-teman, pertanyaan saya, kenapa teman-teman bisa sampai pada akhirnya terlilit yang namanya hutang riba? Entah itu alasannya apapun ya, entah itu untuk kebutuhan atau mengikuti gaya hidup atau dan sebagainya atau keterpaksaan. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir, kok pada akhirnya saya bisa terlilit yang namanya hutang riba? Atau misalkan punya hutang yang punya unsur ribanya. Coba teman-teman diperhatikan lagi atau jadi bahan pertimbangan. Nah, di sini saya mau memberikan solusi yang berbeda mungkin daripada yang lain. Kalau misalkan teman-teman pada akhirnya, kenapa yang awalnya hutangnya sedikit, pada akhirnya makin membengkak. Nah, saya yakin dan percaya itu teman-teman mencari solusinya dengan solusi cepat tapi yang kurang tepat. Ya, contohnya misalkan bisa dengan gali lubang tutup lubang, benar gak? Nah, coba dikoreksi lagi, introspeksi lagi, gitu kan? Kenapa teman-teman bisa sampai sejauh ini terlilit yang namanya hutang riba? Nah, ada istilah yang pernah bilang atau mungkin teman-teman pernah rasakan, ya mau gimana lagi mas, toh pada akhirnya saya terlilit yang namanya kebutuhan. Nah, berarti kalau yang namanya kebutuhan itu harusnya sementara teman-teman misalkan pinjam uang untuk memenuhi kebutuhan, ada nggak posisi teman-teman yang mungkin ada di posisi seperti itu gitu? Nah, coba dikoreksi lagi atau lebih diperhatikan lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti terus-menerus kebiasaan seperti itu, mau sampai kapan teman-teman yang namanya terbebas dari hutang? Nah, yang harus kita lakukan itu kalau misalkan teman-teman punya pemikiran yang seperti ini, ya mas, kalau misalkan saya nggak nyicil, nggak ngutang, gimana saya mau bisa punya rumah? Gimana caranya saya bisa punya kendaraan? Saya udah butuh. Nah, makanya mindset pemikiran seperti itu tuh menurut saya itu sangat kurang layak untuk dipertahankan berada di pikiran kita atau mindset kita. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen segera lunas hutang ribanya, itu pastikan dengan solusi yang tepat. Mungkin teman-teman ngiranya saya akan memberikan solusi seperti hanya di luar sana, entah itu pinjaman ya, atau misalkan itu supaya suruh gali lubang tutup lubang. Nah, pada dasarnya ya, kenapa teman-teman bisa terlilit yang namanya hutang riba itu karena pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Sementara yang namanya kebutuhan itu semakin meningkat. Yang namanya kebutuhan itu tidak bisa dihemat. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kita harus introspeksi diri, kita harus memperbaiki diri. Berarti ada yang harus dirubah. Ya, dirubah yaitu kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Ya, meningkatkan penghasilan supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa membayar utang. Bahkan ada juga mentor saya, dulunya seorang latar belakang anak tukang kayu bakar, namanya Kang Dani Abdul Ghani, sama dari Tasikmalaya juga. Dari Tasikmalaya, beliau di usia mungkin range di 22 ya. 22, beliau udah punya hutang 70 juta. Bayangin teman-teman ya, hutang 70 juta, belum nikah, usia 20 tahunan. Bayangin itu dulu untuk apa? Nah, tapi setelah tahu informasi ini, setelah tahu peluang ini, alhamdulillah ya, sekarang beliau itu bisa malah berbalik gitu. Penghasilannya udah di angka 300 juta satu bulan. Bayangin teman-teman punya posisi seperti itu, punya penghasilan seperti itu. Kira-kira mau gak? Ya. Nah, terus bisa bangun rumah. Bangun rumah itu 3,5 miliar. Dan itu cash ya, tanpa nyicil, tanpa KPR. Bayangin 3,5 miliar, utang 70 juta bisa beres. Dan jangka waktu 5 tahun ya,
5 tahun beliau sekarang udah punya penghasilan di angka 300 juta satu bulan. Kalau misalkan teman-teman seorang karyawan, karena latar belakang saya juga seorang karyawan dulu, sempat kuliah, ya nakes saya, latar belakang saya seorang nakes tenaga kesehatan, lebih tepatnya farmasi. Dulu saya kerja jadi karyawan, jadi asisten apoteker. Gaji saya waktu itu 1,2 Tasikmalaya. Teman-teman bayangin 1,2. Kebutuhan saya memang kalau untuk saya pribadi mungkin cukup-cukup aja. Tapi untuk membantu orang tua mungkin itu bisa terbatas. Nah, terus setelah itu terjadi yang namanya PHK. Teman-teman yang sekarang karyawan udah ngerasain PHK belum? Atau mungkin teman-teman sekarang udah nyaman? Kita nggak tahu ya posisi kita masih dipakai atau misalkan seperti apa. Nah dulu saya bingung tuh, setelah di PHK bingung saya mau ngapain. Saya sempat ngelamar pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah di 6 perusahaan saya nggak ada yang keterima. Nah waktu itu dikenalkanlah peluang yang namanya peluang usaha yang masyarakatnya itu atau visi misinya itu membantu masyarakat terbebas dari yang namanya hutang riba. Itu solusi yang sehat, itu solusi yang tepat. Nah balik lagi flashback, kalau misalkan mengingat Kang Dhani Abdul Ghani, ya usia 27 tahun, penghasilan 300 juta satu bulan. 300 juta satu bulan. Kalau misalkan kita kerja di luaran sana, punya jabatan seperti apa yang gajinya 300 juta satu bulan? Ini kerjanya di rumah aja. Peluang usaha ini bisa dijalankan dari rumah aja, ya, dari HP aja, dari media sosial aja. Nanti mentoringnya ada, ya teman-teman. Setelah nanti istilahnya menjadi tim saya, itu gimana caranya teman-teman saya cetak mempunyai karakter yang luar biasa, mempunyai karakter yang mungkin pengen hijrah dari yang namanya hutang riba. Nah mungkin nanti saya bisa tayangkan ya rumah kediaman dari Kang Dhani Abdul Ghani, 27 tahun, ya lulusannya SMK, sekarang punya penghasilan 300 juta satu bulan. Hutangnya lunas dalam waktu singkat, tapi dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang kurang tepat. Nah, jadi cross check lagi teman-teman, ya teman-teman cross check lagi kenapa sekarang atau teman-teman bisa sampai yang namanya terlilit hutang riba. Ya. Nah, jadi sekarang teman-teman sadari nggak, nilai tukar rupiah itu semakin sini semakin nilainya sedikit. 100.000 mungkin dulu bisa untuk dapat apa aja, sekarang 100.000 mungkin dibelikan beras aja 10 kg masih nggak dapet ya, karena harga itu terus naik ya. Belum dari harga beras aja, bayangin teman-teman ya, bayangin teman-teman sekarang posisi seperti halnya sekarang, di posisi sekarang. Jadi untuk harga beras aja sekarang udah naik terus, itu baru harga beras. Jadi teman-teman ketika makan apakah cukup dengan beras aja? Kan enggak, harus ada lauk pauknya. Nah ketika misalkan teman-teman hidup, apa hanya cuma sekedar makan aja? Hewan aja di hutan, kalau untuk cuma sekedar makan itu bisa makan. Cuman teman-teman di sini termasuk saya juga kan bukan kategorinya hewan gitu, tapi makhluk yang paling sempurna. Nah artinya pernah nggak teman-teman berpikir, ya mas saya udah bekerja lama juga hanya sekedar butuh atau hanya sekedar cukup untuk makan aja? Pernah nggak punya pikiran seperti itu? Nah berarti sekarang yang harus kita lakukan itu perbaiki taraf ekonomi kita, ya seperti halnya mentor saya. Ya, alhamdulillah kalau misalkan berbicara hasil mungkin dibanding Kang Dhani masih jauh gitu ya. Karena kalau saya mungkin baru terjun juga, dulu hanya seorang karyawan, sekarang memutuskan untuk bergabung di komunitas anti riba SSB Team ini. Nah jadi yang kita lakukan di sini tuh, ya saya waktu itu gini ya, cerita juga sambung cerita yang tadi. Jadi saya itu ketika bekerja di klinik itu gajinya 1,2 kan ya satu bulan. Bayangin teman-teman, saya kerja itu 10 bulan misalkan bisa nabung 1,2 ya, bisa nabung utuh
Berarti dalam 1 tahun atau dalam 10 bulan saya bisa dapat 12 juta. Nah, setelah saya menjalankan usaha ini dengan waktu yang hampir sama, saya bisa mendapatkan 10 kali lipat dari 12 juta itu. Bayangin teman-teman. Ibaratnya gini, teman-teman mau berangkat umroh atau haji, itu saya kasih 2 pilihan kendaraan. Ya, yang pertama dengan pesawat, yang kedua dengan sepeda. Pertanyaan saya, kira-kira yang bakalan nyampe yang mana? Pasti dua-duanya bakalan nyampe. Tapi kalau misalkan pertanyaannya saya robah, bakalan cepet yang mana? Berarti yang pakai pesawat terbang jelas. Nah, begitupun di sini, ya. Makanya saya kenapa informasikan, ya, mengenai peluang ini, peluang usaha ini, karena apa? Kendaraannya yang cepat. Tadi saya kerja sama-sama dong. Ya, hampir sama 1 tahun lah, anggap 10 bulan. Nah, saya di sini menjalankan usaha ini bisa dapat 10 kali lipatnya, berarti lebih cepat. Teman-teman berjuang di luaran sana silahkan, ya, mau berjuang ataupun mau mengabaikan informasi ini silahkan. Cuman teman-teman jangan sampai mengulangi kekeliruan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama, mengambil tindakan yang sama tapi kurang tepat. Kalau misalkan pengen mencari solusi, jangan gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu bukan malah mengurangi hutang teman-teman, tapi malah menambah hutangnya. Gitu ya. Jadi pilihlah kendaraan dulu nih untuk supaya kita lebih cepat mendapatkannya. Nah, Kang Dani tadi mentor saya, ya mentor saya bisa lunas hutang dalam hitungan bulan. Nominalnya 70 juta. 70 juta sebetulnya kecil. Yang ratusan juta kecil. Karena bahkan ada yang ngutangnya lebih dari itu. Yang miliaran juga dalam waktu beberapa bulan aja. Bayangin. Kalau misalkan teman-teman bisa lunas hutang ribanya miliaran dalam hitungan bulan. Itu berarti ekonomi kita juga nanti bakal mulai baik gitu. Ya, mulai baik keadaan ekonomi kita. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai mengulangi kekeliruan yang sama. Ya, hati-hati dengan keputusan teman-teman karena terlibat hutang, ya, terlibat hutang apalagi yang namanya riba, itu riba dosa paling ringan. Ya, sama dengan kita menjinahi dengan orang tua kita sendiri. Dan hutang riba itu banyak ataupun beberapa pintu ya. Yang paling ringannya yang tadi. Yang paling ringannya yang tadi sama dengan kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Terus yang namanya hutang itu menghambat datangnya rezeki kita. Jadi pastikan teman-teman jangan mencari kesalahan yang sama, jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan mengulangi kekeliruan yang sama. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, karena di sini bukan hanya saya untuk memberikan solusi yang salah, tapi saya mau membuka dulu pemikiran teman-teman udah sejauh mana. Kalau misalkan ada benernya, coba direnungkan gitu, hanya sebagai pandangan saya, disclaimer saya atau pendapat saya ya. Nah, nanti teman-teman di akhir video bakal saya perlihatkan nih rumah kediaman Kang Dani Abdul Ghani, salah satu mentor saya. Nah, jadi itu ya teman-teman, rumah Kang Dani Abdul Ghani yang dulunya punya hutang sampai 70 juta, sekarang bisa bangun 3,5 miliar ya, rumahnya cash lagi tanpa nyicil, tanpa riba. Saya doakan buat teman-teman yang melihat video ini, yang melihat YouTube ini, bisa segera lunas hutang ribanya ya, bisa segera punya kendaraan tanpa harus nyicil, tanpa harus riba, bisa berangkat umroh sama keluarga, bisa berangkat haji puroda tanpa antrian ya. Wasilah usaha ini bisa memiliki rumah juga, rumah impiannya, tanpa harus nyicil, tanpa harus KPR, dan bisa jadi ahli sedekah juga ya. Sehat ekonominya, dilancarkan rezekinya. Salam dari saya, Fahmi Najat Ramadan dari Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.